Hey hey hey, balik lagi bareng Seto di sini dan seperti biasanya, kita ketemu lagi di Frag Gaming Channel, channel yang kalian tunggu-tunggu. Dan kali ini di depanku udah ada 3 buah USB condenser microphone yang serbaguna, serbaguna dan juga ini mantep-mantep semua lah. Kemarin kita juga udah cobain satu persatu, kita udah review juga. Terus kali ini kita akan mengkomparasi langsung. Jadi teman-teman bisa langsung dengerin suara dari ketiga kondenser microphone ini. Oke, kayak apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Oh iya, ini ada 3 buah kondenser USB microphone. Yang ini ada Noir Voix, terus ini ada DBE UM200, terus yang ini ada Tronmax M Drill. Dan ketiganya ini range harganya tuh mirip-mirip dan sama-sama powernya tuh langsung plug and play USB Type C. Kalau yang dari ini Voix Noir itu paket pembeliannya udah dapat kabel USB Type C langsung. Terus kalau yang di UM200 ini dia kabelnya di boxnya itu kabelnya USB Type A, tapi kita dikasih adapter OTG buat ke USB Type C. Kalau yang Tronmax itu kabel bawahnya cuman USB-C to USB-A. Jadi tapi bisa kalau mau pakai USB Type C. Jadi teman-teman beli sendiri ya, tambah sendiri pakai OTG Type C. Udah kita cobain dan work juga kalau langsung pakai Type C. Untuk ini ya desainnya. Nah, desainnya itu kalau yang paling modern, paling modern itu kalau kita bilang emang si Noir Voix ini sih. Karena dia ada LED RGB-nya gini, terus juga ada sensor mute di atas, jadi dia touch sensor, jadi yang lainnya nggak punya. Terus ada kalau monitoring sama-sama semua sih. Terus knob untuk milih buat apa namanya dynamic dan cardioid semuanya juga sama, tapi yang di sini ini dari atas ya. Dari atas kita lihat, dari atas tuh ada touch sensor untuk mute dan unmute mikrofonnya. Terus ini ada ini apa ya? Ini buat ngatur lampu RGB-nya dan juga kayaknya ANC ya kalau nggak salah. Salah. Jadi ANC-nya yang di atas juga touch sensor, jadi buat mute dan ANC. Terus ada ini knob buat kita milih kalau ke kiri cardioid, kalau tengah dia mute, dan kalau ke kanan itu omnidirectional. Tapi ya omnidirectionalnya mic dengan harga yang mirip-mirip segini tuh jangan berharap lebih. Udah kita coba juga, ini memang mending kita pakai tetap cardioidnya aja karena suaranya juga bagus. Terus di bawahnya lagi itu ada volume untuk itu ya, untuk monitor, untuk monitoring. Jadi di belakang itu ada jack aux 3,5 mili buat kita monitor langsung. Itu untuk yang Noir Voix. Dan build quality-nya juga bagus. Dia bawahnya plastik tapi grillnya logam. Kalau atasnya jangan pencet nanti ANC gini. Terus dia bawahnya itu logam ya, lumayan berat. Tapi dia campur logam sama plastik gitu, kayak nggak terlalu berat juga sebenarnya. Dan dia gini. Dia tuh nggak bisa kemana-mana mikrofonnya. Jadi kayak ya udah gini aja gitu. Jadi nggak kalau naik kayak gini. Nah. Oke, itu yang Noir Voix. Dan yang di tengah ini ada DBE UM200. UM200 ini ya modelnya sih biasa-biasa aja sih ya modelnya sih. Ya kayak mikrofon pada umumnya. Tapi yang bikin keren emang dia ini dasarnya itu logamnya berat banget. Jadi mungkin itu menutupi kekurangan karena ini keseluruhan mikrofon dari UM200 itu plastik, kebanyakan plastik. Ada grill besinya tapi itu di dalam dan ditutup plastik lagi. Dan yang bawah plastik juga. Terus di atas nggak ada apa-apa. Terus ini ada ini buat mengatur ya kalau naik turun. Terus
ini ada sebuah knob, itu knob volume, knob gain dari mikrofon itu sendiri. Kalau si Noir Voix tadi nggak bisa kita atur, jadi dia auto gain. Jadi mau kita kenceng atau kita pelan, atau mungkin lebih berpengaruh kalau pas suara kita kenceng, jadi dia kayak ada auto compress gitu. Jadi udah langsung kena limit. Nah, kalau yang DBE UM200 ini ada knob untuk kita mengatur gain dari mikrofon itu sendiri. Terus di bawahnya ada tombol ini mute ya kan? Ada tombol mute, jadi kita bisa langsung mute dan unmute. Dan di bawahnya ada tombol monitoring, yang artinya kita bisa menyalakan atau mematikan monitor langsung. Jadi di bawah ini juga ada jack aux 3,5 mili buat kita monitoring gitu. Dan di paketnya UM200 ini juga dapat pop filter. Karena apa? Karena spesifikasinya beda sendiri. Spesifikasinya itu nggak kayak frekuensi speech, karena dia frekuensinya lebih luas. Karena frekuensinya lebih luas dari kayak full range gitu, kayak kondenser studio pada umumnya dia 20 Hz sampai 20.000 Hz gitu. Nah, itu dia yang DBE UM200. Dan yang sebelah sini ini ada Tron Max M Drill. Nah, yang ini menarik nih, Tron Max M Drill. Soalnya dia lebih banyak bahan solidnya, banyak logamnya. Jadi kayak solid banget. Emang sih yang bodi bawahnya tetap plastik, tapi ini bener-bener logamnya tuh banyak banget dan mic-nya tuh kerasa lebih berat. Kalau secara desain ya dia hampir-hampir apa ya, kayak gelas. Bener kayak gelas. Jadi nggak tahu kenapa aku selalu bilang ini kayak gelas, tapi keren. Dia kayak gelas tapi keren gitu. Tapi bagus sih. Jadi ada sisi modernnya tapi juga ada klasiknya gitu. Jadi nggak yang biasa-biasa aja. Kayak di grillnya juga kan dia gini. Bukan yang grill apa namanya? Biasanya tuh bulat-bulat atau kotak-kotak, dia ini garis-garis lurus. Walaupun di dalamnya kayaknya juga ada yang kotak-kotak sih mungkin. Kualitinya solid. Di atasnya nggak ada apa-apa. Terus sini di mikrofonnya Tron Max M Drill ini juga sama kayak Noir, jadi dia nggak ada nggak ada knob volume juga. Jadi kita nggak bisa mengatur gain mikrofonnya. Jadi ya udah nanti auto compress aja kalau kekencengan gitu. Dan adanya knob ini ada lampunya ya. Jadi lampunya berubah kalau kita putar juga. Kalau kita di kiri itu lampunya menyala biru, artinya kita pakai mode cardioid. Dan kalau kita taruh di tengah itu menyala warna merah, yang artinya mikrofonnya mute mikrofon. Dan kalau kita putar ke kanan itu akan berwarna hijau, yang artinya kita pakai mode omnidirectional. Dan kalau yang di bawah ini ada knob lagi juga, itu knob volume juga, volume buat monitor kita. Jadi monitor langsung ya volumenya gitu. Udah. Dan di bawahnya portnya di bawah, dan yang si Noir itu portnya di belakang. Nah, sekarang nih part yang kalian cari-cari, part yang kalian tunggu-tunggu. Jadi kita akan mengkomparasi kualitas suara dari ketiga USB condenser microphone ini. Cek 1 2 3. Cek tes, dan ini adalah contoh suara dari Noir Voix. Ini contoh suara, jadi dia nggak ada auto gain, dan mikrofon ini enteng, bener-bener enteng. Jadi kayak bahan logamnya tuh emang dikit, tapi memang desainnya itu keren banget, futuristik. Buat kalian kalau streamer game atau buat podcast gitu emang keren sih. Jadi buat lebih dapet apa ya, tampilannya, visualnya tuh keren. Ini contoh suaranya ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung menilai sendiri dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Cek 1 2 3, ini contoh suara Noir Voix. Dan langsung kita ini yang kedua, ini adalah contoh suara cek contoh suara dari DBE UM200. Jadi gimana menurut kalian nih? Suaranya bener-bener full range kan. Kita udah pernah cobain, jadi waktu itu pakai pop filter dan nggak pakai pop filter.
Kalau nggak pakai pop filter ya kayak apa ya? Semua suara tuh kayak masuk gitu, kayak low frekuensinya tuh ketangkep juga. Jadi kayak nafas kita, terus huruf-huruf yang memang mengeluarkan hembusan angin itu akan terasa sedikit mengganggu. Jadi ini contoh suara dari DBE UM 200. Gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan ini adalah contoh suara dari Tron Max M Drill. Ini nih juga nggak ada gain volumenya. Yang tadi yang UM200 kita setting di 50% ya gain mikrofonnya, dan ini nggak ada gainnya juga. Dan ini posisinya dekat sama tadi, juga kita nyoba yang lain posisinya juga sama. Nih kita semuanya juga disetting di cardioid gitu. Kalau penasaran dengan yang omnidirectional, kalian bisa tonton satu-satu. Ada linknya di bawah gitu. Kita udah review lengkap pokoknya. Ini contoh suara. Jadi gimana menurut teman-teman di antara ketiga mikrofon ini? Tentukan pilihan kalian. Tadi kita udah cobain contoh suara dengan mode cardioid ya. Dari ketiga mikrofon ini ada Neurovoix, DBE UM200 dan Tron Max M Trio. Itu gimana? Dan ketiganya juga sama-sama ini ya, gampang banget buat dipakainya karena plug and play, tinggal colok aja pakai USB, mau USB A, USB C sama aja, dan itu sangat gampang banget. Jadi cocok buat kalian-kalian yang buat nge-game, mungkin buat streaming game, terus podcast, terus buat mungkin buat bikin konten juga masih bagus-bagus juga, karena kita ngerekam mungkin kita pas ngerekam video, ngerekam video pakai HP, mikrofonnya pakai ini, pasti lebih jelas kan gitu. Jadi bisa dipakai kayak gitu juga. Dan harganya mirip-mirip ya, sekitar di 450 sampai 500 ribuan lah. Harganya itu masih ya nggak jauh-jauh beda, tapi dengan kualitas yang ya masing-masing itu kalian juga bisa dengerin tadi gitu. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa subscribe juga. Follow sosial media kita juga ya, ada di bawah ya, biar nggak ketinggalan pokoknya semua konten-konten kita, semua video-video kita yang terbaru, yang nantinya pastinya menarik ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.